Halo, saya Giri dari By Giri, dan kita masuk ke chapter 11 ya, dari Giri's Take on Crypto Futures Trading, teman-teman nih. Judul chapter kali ini adalah Trading dengan Risk per Trade dan juga Risk to Reward ya, teman-teman ya. Ini sebenarnya merupakan lanjutan ya dari chapter Gamification yang di chapter 10, teman-teman nih. Bisa pelajari dulu chapter 10 bila belum ya. Teman-teman yang belum memahami spot trading, mohon untuk tidak menonton video kali ini ya. Yang sudah memahami spot trading boleh nonton video kali ini. Jadi teman-teman yang belum bisa spot, pelajari dulu spot ya. Mungkin bisa nonton series saya, jadi Stake on Crypto Spot Trading ya. Jadi pelajari dulu spot baru futures, jangan sampai terbalik. Yang masih di sini ya, saya anggap sudah bisa spot trading. Teman-teman ya, mari kita bahas trading menggunakan risk per trade dan juga risk to reward. Kalau kita ngomongin futures trading ya, dalam crypto, trader itu bisa melakukan trading ya menggunakan risk per trade dan juga risk to reward ya sebagai dasar perhitungan ya. Jadi RPT adalah risk per trade, RR ya adalah risk to reward. Dengan trading menggunakan RPT dan juga RR, seorang trader itu bisa mencapai ya kondisi ideal gamification dan dapat melakukan trading menggunakan konsep nyawa dan juga ya penalti serta reward tanpa perlu ya khawatir perhitungannya itu masih jauh ya. Jadi nggak perlu khawatir ya ruginya itu terlalu lebih besar daripada satu nyawa atau risk per trade yang telah ditentukan ya. Jadi kita pelajari ya bagaimana cara hitung-hitungannya. Teman-teman ya, di sini untuk ya trading menggunakan RPT dan RR, teman-teman pertama-tama ya harus menentukan terlebih dahulu apa itu risk per trade ya, berapa risk per trade yang teman-teman inginkan ya. Jadi tentukan dulu berapa ya risk per trade yang teman-teman inginkan. Apakah 1 juta ya, apakah 500 ribu, apakah 100 ribu ya, apakah 50 ribu, apakah 10 juta mungkin teman-teman ya. Tentukan dulu nilai ya. Kemudian teman-teman ya, yang kedua, carilah ya trade ideas atau trade setup yang dapat menghasilkan risk to reward yang baik teman-teman ya. Jadi carilah ya, kalau di gamification sebutannya adalah pertandingan ya. Cari pertandingan yang hadiah dan hukumannya itu setidaknya ya, hadiah itu 2 kali lebih besar daripada hukuman teman-teman. Jadi risk to reward setidaknya 1 banding 2 ya. Jangan sampai cari yang lebih kecil ya, jangan sampai cari yang 1 banding 1 ya. Cari aja 1 banding 2 ya. Minimal 1 banding 2. Kemudian yang ketiga teman-teman ya, bagilah ya nilai risk per trade ya atau RPT dengan ya persentase resiko ya dari pergerakan harga di trade ideas atau trade setup teman-teman nih. Jadi misalnya teman-teman ya, risk per trade-nya 5 juta ya. Di trade idea ini teman-teman nih, toleransi harga rugi itu adalah 5%. Berarti 5 juta ya bagi 5% ya, teman-teman. Kemudian teman-teman ya, setelah teman-teman hitung, teman-teman bisa masuk ke nomor 4 di mana ya, hasil pembagian tadi itu disebut sebagai nilai position size ya. Jadi ini adalah ukuran posisi yang teman-teman akan buka ya. Dan teman-teman cuma perlu menentukan ya, berapa margin dan leverage yang teman-teman ingin gunakan dalam trade tersebut ya. Jadi teman-teman ya, tentukanlah ya setelah tahu nih position size-nya berapa. Teman-teman bisa pilih ya mau margin berapa, mau leverage berapa ya. Yang penting position size-nya itu sama teman-teman ya dengan hasil bagi nomor 3. Margin dan leverage tidaklah berdampak signifikan ya. Dia cuma berdampak di funding fee yang mana tidak terus signifikan ya. Yang lebih penting itu position size teman-teman nih. Yang belum memahami maksud saya apa ya, bisa cari dulu chapter di series ini yang saya di mana saya itu ada membahas ya position size ya, margin dan juga leverage. Pelajari dulu mengapa ya nilai keuntungan dan kerugian itu tidak ada ya korelasi yang signifikan dengan margin serta leverage teman-teman ya. Lebih besar pengaruh position size ya kalau kita ngomongin kerugian dan juga keuntungan teman-teman nilainya. Nah, di sini teman-teman yang kita masuk ke contoh penerapan. Tuan Giri memiliki risk per trade 1 juta. Trade setupnya itu long ya. Entry price 50 ribu. Risknya itu adalah ya harga 1% dan harga berkar 1% ya. Ini kalau kita ngomongin long berarti kan dari 1% artinya ya dia hanya bisa mentoleransi ya harga atau trade-nya dikatakan invalid saat harganya tuh turun nih ke 49.500 ya. Jadi 50.000 dikurangi 1%. Dan kita ya mengambil keuntungan itu 3% teman-teman nih di sini rewardnya 3% artinya ya saat harga naik 3% atau jadi 51.500 ya, kita langsung ambil keuntungan teman-teman, langsung tutup posisi, langsung ambil keuntungan. Nah, ini berarti teman-teman ya di sini Tuan Giri akan membuka position size ya 100 juta ya. Dapatnya dari 1 juta dibagi 1% ya. Dengan memasang stop loss di 49.500 dan take profit 51.500. Kalau ternyata trade ini berhasil, teman-teman, Tuan Giri akan dapat uang 3 juta dan kalau gagal itu dapat 1 juta. Nah, 3 juta dari mana ya? 100 juta kali 3% ya.
Jadi ingat teman-teman, yang dikali itu position size dengan pergerakan harga ya. Kemudian ya, yang kalau misalnya gagal 1 juta dapatnya itu dari mana ya? Position size kali 1%. Oke, teman-teman nih. Nah, teman-teman ya bisa perhatikan kalau dia gagal ya. Ingat ya, risk per trade-nya kan 1 juta. Berarti kalau gagal harusnya kerugian 1 juta dong. Di sini angkanya sama ya teman-teman nih. Dan karena risk to reward dia adalah 1/3 ya. Artinya teman-teman nih, keuntungannya harus 3 kali lebih besar daripada ya potensi kerugian. Di sini kan keuntungan 3 juta ya, berarti 3 kali lebih besar dari kerugian. Benar ya teman-teman nih. Kemudian nomor 2, Tuan Giri memiliki ya RPT 500.000. Ini short. Entry price-nya itu ada di 100.000 ya, dan karena ini short ya, harga turun untung, harga naik rugi teman-teman ya. Kalau risk-nya 5% ya, berarti toleransi harga naik adalah 105.000. Dan kalau reward 10%-nya berarti kita akan ambil profit ya, atau ambil keuntungan saat harga turun ke 90.000. Position size-nya Tuan Giri adalah 10 juta teman-teman, 500.000 dibagi 5%, dan stop loss-nya itu ada di 105.000 ya, dan take profit di 90.000. Teman-teman ya, di sini kalau trade-nya berhasil, Tuan Giri dapat uang 1 juta, dan kalau gagal dapat 500.000 ya. Di sini teman-teman ya, kalau gagal ya 500.000 kan, sesuai dengan RPT-nya ya teman-teman, jadi hitungannya cocok ya. Kemudian teman-teman ya, karena di sini kan risk-nya 5% ya, reward-nya 10%, artinya ini 1/2 ya. Nah, 1/2 ya, berarti keuntungan harus 2 kali lebih besar daripada kerugian ya. Dimana ini 1 juta ya. 1 juta itu 2 kali lebih besar daripada kerugian ya, yang 500.000. Nah, teman-teman ya, 1 juta angkanya dari mana ya? 10 juta dikali 10%. 500.000 dari mana? 10 juta kali 5%. Di sini teman-teman kita masuk ke uji pemahaman ya. Coba jawablah pertanyaan berikut ya. Pertama ya, saya minta teman-teman jelaskan mengapa ya profit dan loss itu nilainya tetap sama ya, meskipun margin dan leverage itu berbeda teman-teman ya, selama position size-nya sama. Jadi kalau position size-nya sama ya, kurang lebih teman-teman ya, profit dan loss-nya akan sama ya, dengan position size yang leverage-nya lebih besar ya. Jadi misal nih, position size-nya ini 10 juta teman-teman ya, marginnya 1 juta, leverage-nya 10 kali ya. Profit dan loss-nya itu akan mirip teman-teman ya, nggak jauh beda ya, dengan position size yang 10 juta juga, marginnya itu adalah 500.000 dan leverage-nya 20 kali. Ya, dia berbeda, pasti berbeda karena adanya funding fee, tapi nilainya itu tidaklah terlalu berbeda ya. Jadi di sini ya, nilainya sama-sama mirip lah teman-teman ya. Dan coba jelaskan kenapa demikian teman-teman ya. Kemudian yang kedua ya, tentukan position size, stop loss, take profit dari trade setup yang long teman-teman ya. RPT 5 juta, entry price 200.000, risk 5%, reward 20%. Nomor 3 juga demikian teman-teman ya. Tapi di sini trade-nya short teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar, nanti akan saya baca ya. Saya tanggapi benar bila benar, saya tanggapi salah atau kurang tepat apabila menurut saya kurang tepat teman-teman ini, dan saya jelaskan mengapa. Beserta ya, teman-teman, saya kasih juga jawaban yang menurut saya tepat itu apa teman-teman ya. Semoga materinya dapat dipahami ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan ya mengenai trading dengan risk per trade dan juga risk to reward, teman-teman bisa tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab semampu saya. Sampai jumpa di chapter 12 ya. Yang mana harusnya sih menjadi chapter terakhir ya di series kali ini. Jadi seriesnya pendek aja, cuma 12 ya. Saya tidak akan apa ya, dive terlalu dalam ya. Saya tidak akan dive deep terhadap futures trading. Saya cuma kasih basic-basicnya aja. Tapi kalau di masa depan ternyata saya mau nambah lagi chapternya, bisa saja terjadi. Tidak ada yang tahu masa depannya. Tapi untuk sementara saya hanya memiliki plan sampai chapter 12 aja teman-teman ya. Di mana chapter 12 kita akan membahas ya 5 hal yang tidak boleh dilakukan ya dalam futures trading. Saya akan bahas ya, judul chapternya itu don't do's ya, yang jangan dilakukan teman-teman ya. Sampai jumpa di chapter 12 teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton.